Saya ingin menyampaikan bagi saudara pada hari ini, di mana orang percaya itu sangat dibutuhkan urapan dari surga. Mengapa sangat dibutuhkan urapan? Karena urapan yang dimiliki oleh orang percaya sanggup mendeteksi keberadaan setan yang ada di sekitar kita. Urapan tidak bisa dipisahkan dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Salah satunya ialah di dalam doa dan puasa. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan bahwa ada jenis setan yang tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Dengan doa dan puasa. Jadi kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam doa dan puasa kita, maka Tuhan di dalam pribadi Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup kita. Dan Dia akan berkuasa dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus itu sudah tinggal dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, saya bacakan bagi saudara. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Maka hidup kita ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ketika Roh itu tinggal dalam diri kita, hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu Roh Kudus akan memimpin kita kepada kekudusan, supaya hidup kita semakin layak di mata Tuhan. Jadi ketika roh kita menyatu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, di saat kita berjumpa dengan orang yang terikat dengan kuasa gelapan, kuasa roh jahat, kuasa perdukunan, orang-orang yang terikat dengan kuasa tersebut akan gelisah, tidak tenang. Apalagi kita hadir di dalam nama Tuhan Yesus, maka orang tersebut pasti akan mengalami manifestasi. Dia akan berteriak, dia akan berguling-guling. Makanya sudah ada beberapa orang kami layani seperti itu. Bahkan orang yang memaki jimat, sampai dia mengatakan, "Pak Pendeta, ini di tanganku ini ada sebuah bulatan. Jadi ketika bulatan ini bergerak dari tangan saya ini ke naik turun, berarti ada orang yang ingin mencelakai saya. Makanya saya akan meninggalkan tempat itu, lokasi di mana saya berada." Dan memang betul pada saat itu ada yang ingin mencelakai saya, ataupun mungkin ada polisi yang ingin menangkap saya. Itulah penjelasan orang tersebut waktu itu kepada saya. Dan saya layani dia, dan saya doakan dia. Dan di saat saya berdoa untuk orang tersebut, dia berguling-guling seperti botol yang digulingkan di atas semen, berguling ke sana, berguling ke sini. Saya kejar, saya doakan dalam nama Yesus, lepas, lepas. Dia berteriak, wow, wow. Saya doakan terus, bebas. Akhirnya dia sadar. Makanya ketika dia manifestasi roh, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Karena pada saat itu kuasa roh itulah yang berperang dengan hamba Tuhan, dengan anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan peperangan di alam roh. Bahkan ada yang muntah-muntah di saat didoakan. Setan itu sebenarnya tahu bahwa di saat kita berdoa untuk orang yang terikat, setan tahu bahwa setan itu bukan lagi berhadapan dengan kita. Tapi setan tahu saat itu dia sedang berhadapan dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya. Makanya di sini dibutuhkan urapan. Jadi di saat kita diurapi oleh Tuhan, kita akan bisa mendeteksi keberadaan setan itu. Malah di saat kita minum di warung-warung pun kadang-kadang kehadiran kita dirasakan oleh setan itu. Saya sendiri yang mengalami itu. Dari saat saya duduk dan kebetulan di warung kopi itu ada dukun, kadang-kadang dia tertunduk, kadang-kadang dia cepat angkat kaki. Dia tidak tahan dengan keberadaan kita di saat kita hadir di situ. Rohnya tidak tahan ketika ada roh Tuhan dalam diri orang percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada setan nyaman dalam suatu tempat ibadah, itu dipertanyakan. Jangan-jangan yang melayani itu tidak ada urapan dari Tuhan.
Makanya seharusnya dukun tidak tahan di saat beribadah. Orang yang punya jimat nggak tahan di saat beribadah. Ketika yang diurapi Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus hadir di situ. Jadi ketika hamba Tuhan yang diurapi memimpin suatu ibadah ataupun diundang dalam pelayanan pribadi, maka roh jahat itu pasti manifestasi. Maka saya dalam pelayanan, baik dalam pelayanan pribadi maupun dalam pelayanan dalam ibadah, itu langsung ketahuan siapa yang memiliki kuasa kegelapan, jimat, atau apapun segalanya. Tidak bisa disembunyikan. Begitu diundang hadirat Tuhan, itu akan terjadi manifestasi roh. Dia akan berteriak-teriak, seolah-olah dia bertemu dengan Yesus, seperti setan yang ada di Gerasa pada waktu itu. Dia berteriak, dia minta ampun, dia menjerit, dia merasa tersiksa. Makanya dibutuhkan urapan. Dan sekali lagi, urapan itu akan turun di saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, di dalam doa dan puasa kita. Jadi jangan kita sepele dengan doa dan puasa, karena di balik doa dan puasa itu ada kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada saudara yang membutuhkan lawatan kuasa Tuhan saat ini, mungkin membutuhkan mujizat ataupun membutuhkan kelepasan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Saya mau berdoa pada Tuhan. Pada hari ini saya rindu Tuhan berdoa buat setiap siapapun yang menonton tayangan ini, walaupun tidak live, tapi hamba-Mu yakin dan percaya kuasa Tuhan mengalir, mujizat Tuhan mengalir dari surga, melawat setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Makanya pada saat ini, siapapun yang sakit, siapapun yang terikat, yang ingin dibebaskan, yang ingin dilepaskan, yang ingin disembuhkan, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir. Terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Rasakan aliran kuasa Tuhan saat ini, menjamah, memulihkan, membebaskan hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yakinlah Tuhan sanggup membebaskan saudara, karena saya melihat begitu banyak orang dibebaskan ketika saya melayani orang-orang yang terikat. Haleluya. God bless you.